Webinar Sespima Sespim Lemdikat Polri Angkatan ke-63 tahun anggaran 2020 Selasa tanggal 30 Juni 2020 dimulai. Koordinator Widya Iswara Sespim Lemdikat Polri beserta rombongan memasuki ruangan. Yang terhormat Koordinator Widya Iswara Sespim Lemdikat Polri Irjen Pol Dr. Andes Coki Manurung SHMH. Yang kami hormati Kasespima Sespim Lemdikat Polri Brigjen Pol Dr. Andes Heri Sulistianto. Sespim Lemdikat Polri Angkatan ke-63 tahun anggaran 2020 siap dimulai. Kembali ke tempat. Allah yang Maha Pengasih. Pada hari ini kami melaksanakan webinar dengan tema manajerial kepemimpinan untuk mengantisipasi dampak COVID-19. Oleh karenanya, ya Allah, berkahilah dan ridhailah acara kami ini. Sekolah ini dilaksanakan secara semi virtual dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya pandemi COVID-19. Kepada Brigjen Pol Dr. Andes Heri Sulistianto kami persilahkan. Untuk itu dalam mengatasi persoalan COVID tersebut diperlukan manajerial kepemimpinan tingkat pertama di era revolusi industri 4.0. Dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang terjadi akibat dampak COVID-19 dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Demikian yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 8.045. Webinar Sekolah Peserta Didik Sespima Polri Angkatan ke-63 tahun anggaran 2020 saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut moderator Yasir Nene Ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Yasir Nene Ama dari Kompas TV untuk memandu webinar yang luar biasa, di mana webinar yang diselenggarakan oleh Sespima Polri Angkatan 63 tahun anggaran 2020 yang mengangkat tema terkait dengan manajerial kepemimpinan tingkat pertama di era 4.0 guna antisipasi gangguan Kamtibmas dampak COVID-19 dalam rangka dukung pembangunan daerah. Kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah telah memasuki ataupun gencar-gencarnya mensosialisasikan soal new normal ataupun kenormalan baru. Kepada Dirbin Dikmas, Brigjen Pol Dr. Andes Tajudin MH yang mewakili Kabar Hakam untuk memaparkan materi terkait dengan bagaimana mengantisipasi gangguan Kamtibmas dampak dari COVID-19 dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Yang saya hormati Bapak Kasespim Polri dalam hal ini diwakili. Pada situasi sekarang ini perlu saya sampaikan bahwa seorang perwira memang harus menguasai apa yang namanya kepemimpinan dan manajerial. Dua hal ini yang sangat penting yang saya sampaikan kepada para siswa sekalian sebagai bekal untuk tugas-tugas ke depan yang bisa memimpin dan bisa memanage suatu organisasi. Suatu organisasi bisa berjalan baik apabila kepemimpinannya ditata dengan baik. Apabila organisasi itu dimanage dengan baik.
Karena dua hal ini yang harus ada dalam suatu organisasi. Rekan-rekan semua, para siswa sekalian, ini yang mendasar yang perlu saya sampaikan, bahwa kepemimpinan dan manajerial ini yang harus ada di kita semua. Anda sebagai calon-calon pimpinan di kepolisian harus menguasai betul, dan ini harus diterapkan pada saat pelaksanaan tugas di lapangan nanti. Tentunya kepemimpinan ini adalah suatu seni. Bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mempengaruhi orang lain sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dapat dilaksanakan oleh orang itu. Sehingga ini bisa diterapkan kepada anggota kita dan bisa juga kita terapkan kepada masyarakat. Selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, yang telah bergabung di seminar webinar Sespima Polri Angkatan ke-63 tahun 2020 ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada semua peserta Sespim Lemdiklat Polri, Pak Yasir selaku moderator. Mohon izin saya menyampaikan beberapa pandangan terkait kepemimpinan ya yang kami refleksikan pada saat sekarang, di saat kita mengalami pandemi COVID. Pada dasarnya di mata saya, Pak, pemimpin itu diukur dengan 3 hal. Ya. Hal pertama adalah pemimpin itu harus memberikan rasa aman dan nyaman. Ya. Jadi kalau lihat pemimpin dari auranya, dari lisannya, dari gesturnya, dari eksistensinya itu membawa rasa aman dan nyaman. Yang kedua dan ketiga adalah membawa kemajuan perubahan. Jadi banyak pemimpin-pemimpin di Republik ini memberikan rasa aman, nyaman, tapi tidak membawa kemajuan atau jalan di tempat. Atau sebaliknya, ada yang ingin membawa kemajuan, perubahan, tapi rasa gerusu menimbulkan ketidakkondusivitas dan sosial politiknya. Nah inilah yang selalu saya jadikan panduan, bahwa dalam kepemimpinan 3 nilai ini harus selalu menjadi pegangan. Kemudian karena kita hidup di era berikut, di zaman baru, maka disrupsi-disrupsi ini tidak bisa dihindari. Disrupsi itu atau revolusi itu ada 3. Pertama, revolusi industri dulu, mengubah manual menjadi mesin. Kemudian revolusi internet, ya, mengubah sesuatu menjadi bisa dikerjakan jarak jauh dan seterusnya. Nah, internet ini beranak pinak sampai ke era 4.0, di mana dulu kita hanya mengakses data. Internet itu sekarang kita bisa menggerakkan mesin melalui internet, atau disebut 4.0 tadi. Nah, inilah contoh-contoh selama setahun terakhir sebelum COVID. Kami sudah melakukan proses 4.0 di desa. Nah ini di Pelabuhan Ratu, berikut pertanian supaya musim kemarau masih bisa bercocok tanam menggunakan komputer, airnya diatur, ditetesi, ya sehingga tidak boros air dan seterusnya. Nah alhamdulillah bulan lalu desa digital kami ini, Bapak Ibu, mendapatkan penghargaan terbaik di Asia Pasifik, ya, The Best Innovation, mengalahkan inovasi dari Selandia Baru dan Australia, karena kami membawa visi 4.0 ini ke daerah yang paling lemah, yaitu desa. Sesi selanjutnya saya persilakan terlebih dahulu kepada Dr. Muhammad Adib Kurniadi selaku Ketua Terpilih PBID untuk memaparkan terkait dengan bagaimana langkah yang harus dilakukan di daerah untuk mencegah penularan COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya tidak seperti pas yang di judul, Pak Moderator, tapi saya mengambil sebuah judul yang sebenarnya korelasinya sangat positif, karena kita tidak bicara jangka pendek saja, kita bicara
jangka panjang yang juga harus kita siapkan. Pada saat ini kita melangkah kepada sebuah kebijakan new normal, maka kita juga harus melangkah kepada sebuah proses untuk mempersiapkan reformasi di dalam sistem kesehatan nasional. Kita tahu bahwa pada saat kita bicara terkait dengan revolusi industri, ada konsekuensi-konsekuensi yang juga harus disiapkan oleh kita. Karena revolusi industri 4.0 ini adalah sebuah proses lompatan besar, dan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk seluruh mata rantai produksi dan distribusi. Sehingga kita bicara nanti kaitannya baik itu dengan ekonomi, kemudian bisnis, kemudian di kesehatan juga, karena kita sekarang juga melangkah kepada sebuah kondisi healthcare atau disruption di dalam pelayanan kesehatan, sehingga harus ada kesiapan terkait dengan permasalahan di revolusi industri 4.0 ini. Bahkan 3 tahun ke depan bahwa kita akan berdampingan dengan COVID, maka kita harus membuat sebuah reformasi sistem kesehatan nasional di era new normal. Kita tahu bahwa kita juga ada permasalahan yang non-COVID. Permasalahan di Indonesia bukan hanya COVID saja, sehingga jangan sampai semua terkonsentrasi di COVID, semua pembiayaan terkonsentrasi di COVID, padahal kita masih banyak PR. Kita banyak PR, salah satunya masalah TB, masalah kusta, masalah imunisasi, masalah balita, obesitas, dan masalah 9,1% penduduk yang merokok. Ini permasalahan yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga kesehatan di era new normal ke depan sebagai strategi jangka panjang perlu ada pengendalian penyakit dan ketahanan kesehatan, kemudian penguatan peran puskesmas, digitalisasi pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pelayanan rumah sakit dan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan. Inilah langkah-langkah yang mempersiapkan strategi jangka panjang untuk reformasi di dalam sistem kesehatan nasional yang kita diskusikan juga di RKP 2021 dengan Bappenas dan juga kita diskusikan di Dewan Ketahanan Nasional. Dan lingkup reformasi ini adalah tentunya melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga, ada 7 subsistem yang harus disiapkan, yaitu upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, manajemen dan bidang serta pembiayaan kesehatan yang ini membutuhkan. Karena sumber selanjutnya yaitu Rektor Universitas Bhayangkara Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andus Bambang terkait dengan bagaimana upaya dan langkah seorang pemimpin di level pertama dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia dan seperti apa pengajaran yang lebih efektif yang sebaiknya dilakukan dalam pandemi COVID-19 ini. Sebagai the new normal paradigm, tantangan kepemimpinan di masa pembatasan fisik dan sosial. Dalam artikelnya di Financial Times, Profesor Yuval Noah Hariri menyatakan bahwa krisis pandemi global coronavirus disease 19 sesungguhnya menyimpan silver lining atau secercah hikmah yang terkait kepemimpinan. Indonesia menerapkan protokol kesehatan the new normal, yaitu pembatasan fisik dan sosial yang dikedepankan. Muncul permasalahan, bagaimana dengan kepemimpinan yang umumnya dipahami sebagai suatu yang harus tidak ada jarak fisik dan sosial dengan seluruh warga masyarakatnya. Majalah The Economist melaporkan melalui rubrik Readers-nya bahwa ongkos yang harus dibayarkan dengan terus menutup sekolah adalah selalu tinggi dibanding dengan membukanya. Jadi memang dalam teori yang saya sampaikan tadi bahwa pembatasan sosial itu tentunya mampu mencegah menularnya virus corona, tetapi juga sebetulnya ada nilai-nilai yang hilang, yaitu antara interaksi seseorang dengan yang lain. Nah, untuk bisa melaksanakan kegiatan, tentunya kembali harus taat kepada protokol kesehatan, protokol kebersihan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sejumlah narasumber yang telah memanfaatkan materinya dalam webinar Sespima Polri Angkatan 63 ini. Saya juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang telah aktif memberikan pertanyaan terkait dengan seminar kita pada pagi hari ini. Akan ada penyerahan secara simbolis plakat dan juga sertifikat. Ya. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk pemberian cindramata untuk Kabaharkam Polri yang diwakili oleh Dirbin Tipmas Brigjen Pol Dr. Andes Hatajudin, di mana pemberian cindramata dan juga plakat ini disampaikan oleh Kasespim Lemdiklat Polri. Terima kasih kepada Pak Tajudin yang mewakili Kabaharkam Polri yang telah menyampaikan sejumlah pemaparannya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik di masyarakat. Pak Dr. Muhammad Adib Humaydi yang diwakili oleh LO-nya. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk penyerahan plakat yang juga kepada Jakarta Raya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Webinar telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan.